Pertanyaan yang pertama dari MR, bagaimana caranya agar kita bisa membagi waktu antara belajar dan saat teduh ketika tugas sedang banyak-banyaknya? Ini jawabannya sederhana, saudaraku. Balik lagi prioritas. Apa yang kau prioritaskan, pasti kau utamakan. Kalau prioritas saudara yang lain, mau sesibuk apapun ya yang lain itu tetap bisa. Tapi kalau yang saudara prioritaskan adalah persekutuan dengan Tuhan, saat teduhmu, kau boleh gak punya waktu, kau boleh begitu sibuk. Tapi Tuhan nomor satu. Sehingga justru ketika kau nomor satu kan Tuhan, kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Kemampuan ekstra Tuhan berikan. Sehingga justru yang harusnya gak bisa, jadi bisa. Pertanyaan yang kedua. Dari HLB, Pastor, ayah dan kakak saya belum mengenal Yesus. Saya ingin mengajak mereka untuk lebih mengenal Yesus sebagai juru selamat. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa mengajak mereka mengenal Yesus tanpa menjadikan suasana rumah menjadi canggung? Ini juga sederhana, saudaraku. Jadilah teladan. Sekalipun engkau muda, 1 Timotius 4:12 mengatakan, jadilah teladan dalam perkataanmu, jadilah teladan di dalam setiap perbuatanmu, di dalam setiap apa yang kau lakukan, kekudusanmu, bahkan semua bagian aspek di dalam kehidupanmu. Ketika hidupmu hidup yang menjadi teladan, orang di sekelilingmu mereka melihat hidupmu, mereka mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kalau saudara mau membawa teman, keluarga untuk mengenal Yesus yang nomor satu, saudaraku, jadi teladan. Pertanyaan yang ketiga ya, dari NN. Pastor, saya mau tanya bagaimana caranya untuk menghadapi insecurity, mengontrol overthinking. Karena kedua hal tersebut membuat saya sering down dan tidak percaya diri. I also experience the same waktu saya seumur saudara. Insecurity itu selalu ada, saudaraku. Saudara mau tahu bagaimana saya bisa mengontrol overthinking dan insecurity dengan mengisinya dengan firman. Pastor, masa sih jawabannya seperti itu? Yes, gak ada jawaban lain, saudara. Hanya ketika rohmu kuat, roh itu akan mengontrol, menguasai jiwa. Jiwa itu terdiri dari apa? Perasaan. Jiwa terdiri dari apa? Pikiran. Kalau rohmu lemah, jiwamu yang akan take over. Tapi ketika rohmu kuat, rohmu itu yang akan take over jiwamu, pikiranmu, perasaanmu. Bagaimana roh bisa kuat? Gak bisa tidak, saudara. Firman. Firman itu menjadi kekuatan, firman itu makanannya roh. Jadi banyak isi dirimu dengan firman. Yang keempat, dari DL, akhir-akhir ini saya sering menyalahkan diri sendiri dan tidak dapat menghargai diri saya sendiri. Bagaimana caranya supaya saya lebih bisa menghargai diri saya sendiri? Menyalahkan diri sendiri, tidak menghargai diri sendiri pasti ada penyebabnya, saudaraku. Entah itu dari perkataan orang lain, dari perenunganmu sendiri, atau mungkin kau gagal melakukan sesuatu sehingga kau menyalahkan dirimu, atau dari orang di sekelilingmu atau bahkan situasi. Satu cara yang terbaik saudara bisa menghargai dirimu sendiri adalah mendengarkan dan melihat apa sih kata Tuhan tentang engkau, apa sih pandangan Tuhan tentang engkau. Gambar dirimu tidak ditentukan orang di sekelilingmu. Siapa engkau tidak ditentukan apakah engkau gagal atau engkau berhasil melakukan sesuatu, tetapi engkau, gambar dirimu dibangun dari kesadaranmu bahwa engkau adalah ciptaan Tuhan yang dahsyat, engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. DNA keperkasaan itu ada di dalam dirimu. Dia yang membuat engkau menjadi lebih dari pemenang. Pertanyaan yang ke-5 dari NN. Pastor, mengapa kesalahan di masa lalu saya terus menghantui dan terngiang di pikiran saya? Padahal saya sudah mengakui kesalahan di hadapan Tuhan dan meminta maaf kepada yang bersangkutan. Nah, ini banyak penyebab NN. Saya tidak tahu dalam kasusnya NN ini apa yang membuat masih terngiang-ngiang, atau mungkin
sudah minta maaf tapi belum dimaafkan, atau bisa jadi belum pernah pemberesan langsung juga bisa, atau bisa jadi dampak dari kesalahanmu itu berakibat cukup fatal, bisa. Tetapi mungkin yang bisa saya bantu di sini adalah coba cari jalan, cara membereskan kesalahan ini. Yang kedua, kalau memungkinkan kepada orang yang sudah NN lakukan kesalahan, say sorry. Akui, minta maaf. Dan yang ketiga, perbaiki. Do something untuk memperbaiki kesalahanmu. Gitu. Dan yang keempat, terima pengampunan yang dari Tuhan sehingga benar-benar ada kelepasan dalam hatimu. Yang keenam, dari J. Apa yang harus dipersiapkan oleh anak-anak muda zaman sekarang dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Mungkin pola pikirnya sederhana ya J, maksudnya gini, kedatangan Tuhan itu bukan semenyeramkan seperti yang dipikirkan banyak orang. Kadangkala orang jadi terfokus pada angka 66-nya. Orang lebih terfokus pada rapture-nya, orang lebih terfokus pada embel-embel dari second coming. Padahal sebenarnya second coming sendiri itu berbicara tentang orang yang paling kamu sayangi, orang yang paling kamu nanti-nantikan, orang yang dalam hidupmu kamu terus menerus ketemu, tapi ibaratnya kalau punya pacar tuh LDR gitu, jarak jauh. Nah sekarang pacarmu yang LDR ini mau datang. Kalau saya boleh tanya, happy apa takut? Excited kan pasti. The second coming of Christ is like that. It's more about relationship. Kalau kau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kau punya persekutuan yang akrab dengan Dia, kedatangan Yesus kedua itu harusnya menjadi sesuatu yang sangat dinanti-nantikan buat orang Kristen, bukan sesuatu yang menakutkan. Oke, yang terakhir ya, dari salah satu murid kelas 12, Pastor, bagaimana cara menghadapi kekhawatiran? Firman Tuhan itu berkata seperti ini, saya sebut aja X ya. Firman Tuhan itu berkata seperti ini X. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Firman yang diurapi. Sama, kalau iman positif itu timbul dari pendengaran akan firman yang diurapi. Kekhawatiran atau ketakutan itu sebenarnya juga sama. Iman negatif, dia timbul juga dari pendengaran. Nah pertanyaan saya, apa yang kau dengar? Apa yang kau masukkan di dalam dirimu? Itu akan menentukan. Kalau yang kau masukkan adalah berita-berita negatif, yang kau masukkan adalah berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang hopeless, berita-berita yang tidak memberikan satu pengharapan, jangan heran yang muncul imannya iman negatif. Kalau ditanya gimana caranya? Ya ganti. Diisi dengan firman yang diurapi. Supaya yang muncul adalah iman yang positif. Terima kasih, Tuhan memberkati.